Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di video ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering kali luput dari perhatian kita. The Basic of Inner Game atau pondasi menata batin. Mungkin kamu pernah bertanya pada diri sendiri, kenapa sih hidupku terasa stuck? Kenapa aku merasa sulit berubah? Padahal aku udah ikut seminar, baca buku motivasi, atau bahkan ikut komunitas pengembangan diri. Jawabannya sederhana tapi mendalam. Hambatan terbesar dalam hidup kita seringkali bukan datang dari luar, bukan dari kurangnya ilmu, bukan dari lingkungan, apalagi dari fasilitas. Hambatan itu justru dari dalam diri, pikiran dan perasaan kita sendiri. Setiap tindakan yang kita lakukan, setiap kebiasaan yang kita jalani, pada dasarnya lahir dari pikiran dan perasaan. Kebiasaan bangun pagi, rajin bekerja, atau justru sering menunda. Semua itu adalah cerminan dari apa yang kita pikirkan dan rasakan di dalam hati. Pikiran yang penuh keraguan akan melahirkan perilaku yang ragu-ragu. Sedangkan pikiran yang sehat dan perasaan yang bersemangat akan mendorong kita untuk bertindak lebih disiplin dan konsisten. Karena itu, kalau kita ingin mengubah hidup, jangan mulai dari luar. Bukan dari sekedar mencari trik instan, motivasi cepat, atau berharap keadaan berubah begitu saja. Perubahan sejatinya dimulai dari dalam diri kita, bagaimana kita mengelola pikiran dan perasaan. Sebab batin yang tertata akan melahirkan perilaku yang juga tertata, dan akhirnya membawa kita pada kehidupan yang lebih baik. Lalu pertanyaannya, apakah kita bisa menguasai ruang batin ini? Jawabannya bisa. Mengelola batin bukanlah bakat yang hanya dimiliki oleh orang tertentu. Ia adalah keterampilan, skill yang bisa dilatih terus-menerus. Perasaan negatif seperti sedih, kecewa, takut, atau malas itu wajar. Namanya juga hidup. Pasti ada pasang surutnya. Tapi orang yang melatih batinnya akan punya kemampuan untuk merespon perasaan itu dengan cara yang tepat. Bukan menghindar, bukan menolak, tapi belajar menata. Dan ketika kita mampu menata batin, hasil akhirnya adalah kita bisa menghadapi kehidupan dengan lebih bijak, lebih tenang, dan lebih seimbang. Sebelum kita masuk ke kaidah praktis, mari kita pahami satu pola penting. Hasil hidup kita ditentukan oleh perilaku kita. Perilaku kita hadir dari perasaan. Perasaan kita dipengaruhi oleh pikiran. Artinya, kalau kita ingin mengubah hasil hidup, kita tidak bisa langsung melompat begitu saja. Kita harus mulai dari pikiran. Mahatma Gandhi pernah berkata, "Tidak ada seorang pun yang bisa menyakitimu, kecuali engkau sendiri yang mengizinkan." Kalimat ini mengingatkan kita bahwa kendali terbesar ada pada pikiran yang kita pilih. Kaidah pertama, kita punya kemampuan memilih. Seringkali kita lupa bahwa setiap kejadian yang menimpa kita selalu punya ruang untuk memilih. Kaidah kedua, kejadian berbeda dengan pikiran. Yang mempengaruhi perasaan kita bukanlah kejadian itu sendiri, melainkan pikiran kita tentang kejadian tersebut. Kaidah ketiga, kita bisa memilih respon. Setiap kali ada kejadian yang tidak sesuai harapan,
kita selalu punya jeda sejenak untuk memilih respon. Kaidah keempat, perubahan dimulai dari pikiran. Kalau kita ingin mengubah hasil hidup, jangan langsung loncat ke perilaku, apalagi berharap hasil instan. Perubahan sejatinya dimulai dari pikiran. Kaidah kelima, sadar dulu baru kelola. Kita tidak mungkin mengendalikan sesuatu yang tidak kita sadari. Banyak orang marah tanpa tahu apa yang memicunya, atau sedih tanpa benar-benar paham alasannya. Begitu kita sadar, baru kita bisa mulai mengelola. Kesadaran adalah pintu menuju pengendalian diri. Kaidah keenam, hasil tidak sepenuhnya kendali kita. Dalam hidup, kita memang diwajibkan berusaha, tapi hasilnya tetap milik Allah. Kaidah ketujuh, jangan hanya mengandalkan diri sendiri. Dalam menata pikiran, perasaan, dan perilaku, kita tetap membutuhkan pertolongan Allah. Kita berusaha, kita berikhtiar, tapi jangan pernah lupa untuk bersandar kepadanya. Sebab tanpa bimbingan Allah, batin kita akan mudah goyah. Bayangkan, hanya dengan mengubah kalimat di dalam pikiran, perasaan kita bisa bergeser drastis. Dari marah dan kesal, menjadi lebih tenang bahkan termotivasi. Semakin sering latihan ini dilakukan, semakin cepat kita menyadari pola negatif dalam batin. Teman-teman, mari kita simpulkan. Hidup tidak akan berubah jika kita tidak mengubah perilaku. Perilaku tidak akan berubah jika perasaan tidak berubah. Dan perasaan hanya bisa diubah jika kita memilih pikiran yang tepat. Jadi, semuanya kembali pada apa yang kita pilih untuk kita pikirkan. Saya ingin mengajak teman-teman merenung sejenak. Pikiran apa yang hari ini ingin kamu ubah agar hidupmu lebih baik esok hari? Ingat, menata batin adalah perjalanan panjang, tapi setiap langkah kecil yang kita ambil akan membuat hidup kita lebih tenang, lebih bijak, dan lebih bermakna. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.